Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar materi dasar-dasar teknik mesin atau DTM. Sebelum kita masuk ke materinya, akan saya jabarkan bahwa dasar-dasar teknik mesin itu terdiri dari 8 elemen. Di antaranya adalah yang pertama proses bisnis bidang manufaktur, kemudian yang kedua adalah perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja, serta isu-isu global terkait dunia manufaktur. Untuk elemen 1 dan 2 ini berkutat tentang bidang industri manufaktur yang akan kalian temui pada waktu nanti kalian akan bekerja. Kemudian yang ketiga adalah profesi dan kewirausahaan di bidang manufaktur. Kalau yang elemen ketiga ini bukan lagi di industrinya tapi masuk ke kewirausahaannya atau pekerjaan-pekerjaan wirausaha yang bisa dilakukan pada bidang manufaktur. Kemudian yang keempat adalah teknik dasar proses produksi pada bidang manufaktur. Pada elemen keempat ini kalian nanti akan diajarkan, dikenalkan dengan proses-proses produksi manufaktur, mulai dari proses produksi yang manual dari perkakas tangan, kemudian masuk ke konvensional bubut, freeze, nanti juga dikenalkan dengan sistem CNC baik freeze maupun bubut. Kemudian yang kelima tidak kalah pentingnya adalah elemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup atau K3LH serta budaya kerja industri. Di sini nanti kalian akan dikenalkan dengan APD apa atau alat pelindungan diri apa yang dibutuhkan dalam proses praktek, kemudian budaya-budaya kerja seperti apa yang harus kalian patuhi sehingga nanti pada waktu kalian bekerja nanti kalian akan lebih terbiasa untuk melakukan kegiatan kerja di industri. Kemudian elemen yang keenam adalah pengetahuan bahan atau material science, yang ketujuh adalah dasar sistem mekanik, dan yang kedelapan adalah gambar teknik. Oke, kita bahas satu persatu elemennya. Yang kita bahas pertemuan kali ini adalah elemen proses bisnis bidang manufaktur. Tujuan pembelajaran dari pertemuan ini adalah yang pertama, mengenali proses bisnis bidang manufaktur. Jadi bidang manufaktur itu apa, kemudian nanti jenisnya apa saja, sampai nanti kalian memahami cara perawatan mesin pada industri bidang manufaktur. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan bisnis manufaktur. Kita lihat video yang berikut ini. Ini adalah proses pembuatan mobil Toyota Kijang Innova, dimulai dari perakitan bodi, plat-plat dibentuk seperti ini. Kemudian setelah itu digabungkan, dilakukan proses pengecatan, kemudian perakitan eksterior dan interior mesin, sampai pengecekan kembali dan mobil siap digunakan. Nah, ini adalah salah satu proses bisnis bidang manufaktur, mulai dari perakitan tadi sampai dengan produk yang siap untuk digunakan untuk konsumen. Jadi yang dinamakan dengan proses produksi manufaktur adalah rangkaian kegiatan dari mulai perakitan sampai tadi untuk mengubah bahan mentah. Di sini adalah bahan besi atau baja mentah yang bernilai ekonomis rendah jelas, kemudian menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ini dibentuk sebuah mobil dan bernilai jual, bisa dijual dan dinikmati oleh konsumen. Nah, itu yang disebut dengan bisnis manufaktur. Kemudian kita bahas, nah ini jadi jenis-jenis bidang manufaktur itu apa saja. Yang pertama adalah bidang tekstil dan garment. Di sini bisa kalian lihat dari gambar. Ini adalah salah satu contoh bidang tekstil dan garment, di mana bahan mentah kapas kemudian
diproses menjadi benang, benang diproses menjadi kain, kain diproses lagi menjadi produk garment, bisa kaos, celana, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat beberapa industri yang bergerak di bidang tekstil dan garment seperti PT Ungaran Sari Garment, PT Apparel One Indonesia, Apak Inti Corpora Factory, ini di Bawen, ini semuanya adalah di area Semarang. Kemudian jenis-jenis bidang manufaktur yang kedua adalah bidang kerajinan, ukiran, patung, kemudian batik. Nah, ini adalah beberapa contoh jenis bidang manufaktur bidang kerajinan. Yang terkenal adalah ukiran dari Jepara, kemudian batik dari Pekalongan, kain tenun dari Kalimantan, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah jenis bisnis manufaktur bidang jasa pemesinan. Ini yang bisa kita temui di dekat-dekat kita seperti bengkel bubut, bengkel fresh, bengkel CNC, bengkel las. Nah, ini mungkin masuknya nanti juga bisa ke kewirausahaan atau membuka lapangan pekerjaan sendiri buat kalian yang sudah lulus dari SMK. Kemudian bidang yang lain adalah bidang makanan dan minuman. Ini biasanya padat karya atau karyawannya banyak. Ini di sini mengolah bahan mentah menjadi makanan dan minuman yang layak untuk dikonsumsi. Nah, contohnya ini mie, kemudian ini minuman. Nah, ini beberapa contoh dari industri bidang makanan dan minuman. Garuda Food, Dua Kelinci, ada Sido Muncul, dan lain sebagainya. Nah, ini tugas kalian untuk pertemuan pertama ini. Kalian silahkan tuliskan lembar ini dalam satu kertas, boleh kertas folio atau kertas apa saja ya, silahkan ditulis seperti ini. Kemudian kalian cari nama bisnis apa, bidang tekstil itu contohnya apa, tidak boleh sama dengan yang saya sebutkan tadi. Kemudian bahan bakunya apa, kemudian tahapan proses produksinya seperti apa, sehingga membentuk produknya apa ya. Setiap bidang jenis bisnisnya kalian cari hanya satu saja, satu industri sampai terbentuk produk. Berarti nanti ada 4 industri sesuai dengan jenis bisnisnya. Silahkan kalian kerjakan, kemudian dikumpulkan besok pada waktu PTM. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.